Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi waktu berbuka puasa gimana? Masih pada semangat dong? Kalau Azhar sendiri gimana? Masih semangat gak nih? Wah, semangat banget dong, udah mendekati waktunya lebaran nih. Jadi makin semangat lagi puasanya, San. Nah tapi ya, biar tambah semangat nih Jar, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang udah lu bacain nih Jar. Kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Oke San, tadi gua baca surat Ali Imran ayat 138 yang dimana ayat ini menjelaskan Allah memotivasi orang-orang untuk jangan merasa lemah, jangan bersedih hati, padahal kamu ini tinggi derajatnya jika kamu orang mukmin. Kayak gitu, Masya Allah. Nah tapi ya, lu sendiri pernah ngerasain gak sih Jar, pas kita lagi ngeliat orang lagi sukses nih Jar ya, nah lu sendiri ada kayak ngerasa insecure gitu gak sih? Wah, pernah banget dong. Kadang ngerasa insecure gitu, ketemu orang yang lebih hebat dari kita nih. Sampai iri gitu, kok bisa ya orang sehebat ini ya? Nah, ini yang bikin insecure, satu sisi gue insecure, satu lagi bikin termotivasi, San. Wah, tapi mantep banget nih. Soalnya gue juga sering banget sih ngerasa insecure ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi di sosial media nih. Gitu ngeliat orang yang seumuran gue nih Jar ya, udah pada sukses duluan nih. Apalagi kalau misalkan kita lihat media sosialnya tuh kayak LinkedIn lah salah satu contohnya gitu. Itu kita bisa bikin makin insecure nih dengan pengalaman-pengalaman mereka yang sudah kerja di mana-mana gitu. Iya bener banget tuh, bener banget. Gitu kita juga ngeliat orang-orang yang portofolionya bagus atau enggak yang udah kerja di mana yang udah merintis dari awal, tiba-tiba kita jadi ngerasa insecure lah gitu. Ngerasa insecure banget sih sebenarnya. Nah kalau dari lu sendiri gimana nih Jar? Memang ya kadang kalau ngeliat kesuksesan orang lain tuh, bikin insecure, bikin sedih, sering mempertanyakan kenapa gua nggak bisa kayak mereka. Tapi kalau berlebihan dan sampai bikin sobat level up stres itu nggak baik juga, Sa. Betul sih. Kalau gua biasanya sih mengatasi masalah ini dengan mempelajari apa sih kebiasaan orang-orang sukses tersebut. Habis itu gue sesuaiin lagi tuh apa yang bisa gue lakuin. Nah, biar ketularan suksesannya, Sa. Amin, amin. Kalau lu gimana nih ngatasinya? Kalau gue ya sebenarnya sama aja sih gitu. Gue juga suka mempelajari dan juga mengikuti orang lain yang bisa lebih sukses daripada gue nih ya. Ya bahasanya ya biar bisa ketularan gitu suksesnya. Sama gitu, berarti ya gitu ya. Iya, sama-sama. Nah, buat sobat level up biar nggak insecure lagi, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang dimana menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas diri. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah sebuah momentum istimewa yang hadir setiap tahun, memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas diri secara menyeluruh. Lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, Ramadan merupakan madrasah spiritual yang melatih kesabaran, pengendalian diri, dan empati. Momen ini menjadi ajang introspeksi, evaluasi diri, serta memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia.
Banyak umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan untuk kembali rutin dan disiplin dalam beribadah. Peningkatan kualitas diri di bulan Ramadan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek. Dari segi ibadah, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan amal kebaikan lainnya. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan merenungkan setiap ayatnya menjadi sarana untuk lebih memahami ajaran Islam dan meningkatkan keimanan. Sholat tarawih yang hanya dilakukan di bulan Ramadan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kekhusyukan dalam ibadah. Selain ibadah ritual, Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki akhlak dan perilaku, menjauhi kebiasaan buruk seperti berkata kasar, berbohong, atau bergunjing, serta menggantinya dengan kebiasaan positif seperti berkata jujur, bersikap ramah, dan membantu orang lain akan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bulan Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, memberikan maaf dan tidak menyimpan dendam dalam hati. Dengan demikian, hati menjadi lebih bersih dan ringan, sehingga lebih mudah untuk fokus pada ibadah dan peningkatan diri. Puasa Ramadan melatih umat Islam untuk lebih sabar dan mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mengajarkan disiplin dan pengendalian diri yang tinggi. Selain itu, puasa juga menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung, sehingga mendorong untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan lebih peduli terhadap sesama. Dalam konteks pekerjaan dan studi, Ramadan harusnya tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan atau menurunkan produktivitas. Sebaliknya, Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan etos kerja dan belajar. Dengan manajemen waktu yang baik, umat Islam dapat produktif dalam bekerja dan belajar sambil tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Kualitas puasa justru dapat ditingkatkan dengan tetap produktif di bulan suci Ramadan, sehingga setelah puasa mendapatkan manfaat seperti lebih disiplin mengatur waktu, lebih fokus berkarya, tidak mudah stres, bekerja lebih efektif, dan mampu mengendalikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan motivasi bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, serta mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan puasa dengan baik dan benar, umat Islam berkesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu dan memulai hidup yang baru dengan lebih baik. Selain itu, Ramadan juga dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai proses ibadah masing-masing umat. Suasana Ramadan yang penuh dengan kegiatan keagamaan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri secara menyeluruh, baik dari segi ibadah, akhlak, maupun produktivitas. Dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di bulan Ramadan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Masya Allah. Berarti aja ya, daripada kita ngerasain syukur terus nih, lebih baik kita meningkatkan kualitas diri dengan kegiatan yang lebih sukses nih, Jar. Bener banget, apalagi Ramadan ini menjadi momen untuk meningkatkan kualitas diri kita saat. Iya. Dari aspek ibadah, kita bisa berlomba-lomba dalam ibadah nih, dalam kebaikan, bersedekah, belajar membaca Al-Quran, dan sholat tarawih juga nih. Sholat tarawih juga tuh, nah itu bener banget. Nah tapi nggak cuma itu nih, Jar. Di bulan puasa ini juga memaksa kita untuk menjauhi kebiasaan buruk nih, seperti berbohong, berkata kasar, gibahin orang lain, dan juga menggantinya dengan kegiatan yang lebih positif nih, Jar. Masya Allah, semoga kita bisa melalui Ramadan ini dengan benar. Amin. Sehingga begitu Ramadan selesai Ya. nih, kita memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Nah tapi untuk memperbaiki kualitas diri itu ya, tentunya kita harus ada yang namanya refleksi diri gitu ya. Benar. Di segmen selanjutnya kita akan membahas cara merefleksi diri melalui doa dan zikir. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah tadi nih, di segmen sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara meningkatkan kualitas diri di bulan Ramadan nih.
Dan dalam kualitas diri tentunya kita harus merefleksikan diri nih Jar, agar lebih sukses dan juga kita bisa lebih bermakna lagi nih. Bener banget nih, refleksi diri menjadi penting agar ibadah puasa ini gak hanya lapar doang. Iya betul. Dan bisa lebih bermakna dengan menyadari kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kadang gue suka lupa nih Jar. Kalau misalkan di bulan puasa ini kita sudah meresapi dosa-dosa yang kita pernah lewati nih. Nah itu ada gak sih cara atau kita bisa menjaga niat kita dalam beribadah tuh? Oke, bener banget nih. Soalnya jujur ya, gue juga kayak ngerasa hidup ini kayak kurang bermakna aja gitu. Masa kita hidup, kerja, terus mati, terus ada apa lagi gitu? Oke. Memang ya, kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa akhirat harus dipersiapkan juga. Iya, benar banget. Dan biar Ihsan, gua dan Sobat Level Up ingin tahu lagi bagaimana sih cara merefleksikan diri kita melalui doa agar hidup kita bisa lebih bermakna. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri melalui doa dan zikir, meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengevaluasi diri atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Refleksi diri menjadi penting agar ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas spiritual. Melalui doa dan zikir, seorang muslim dapat merenungkan makna kehidupan, menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengabulkan doa-doa hambanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hambanya dan akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu memperbanyak doa di bulan Ramadan menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membiasakan diri untuk berdoa di bulan Ramadan, baik di siang maupun malam hari. Dalam doanya, beliau memohon ampunan atas dosa-dosa, meminta petunjuk untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memohon keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak doa, terutama pada waktu-waktu mustajab, seperti saat berbuka puasa dan sepertiga malam terakhir. Selain doa, zikir juga merupakan amalan penting dalam refleksi diri di bulan Ramadan. Zikir adalah pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan pikiran menjadi jernih, sehingga lebih mudah untuk merenungkan diri dan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Zikir juga dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna yang berisi kisah-kisah umat terdahulu, perintah dan larangan, serta janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca dan merenungkan Al-Quran, seorang muslim dapat memperoleh pelajaran berharga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaannya. Refleksi diri melalui doa dan zikir di bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan merasakan lapar dan haus selama berpuasa, seorang muslim dapat lebih memahami penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Hal ini mendorong untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Namun refleksi diri tidak hanya dilakukan selama bulan Ramadan saja, tetapi juga harus menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sepanjang tahun. Setelah Ramadan berlalu, seorang muslim diharapkan dapat menjaga kualitas ibadahnya, seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Selain itu, penting juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas moral, seperti sabar, jujur, taat, mudah berinfak, dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa konsisten dalam beribadah, meskipun dalam jumlah kecil, lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak teratur. Oleh karena itu, jadikanlah refleksi diri melalui doa dan zikir sebagai bagian dari gaya hidup seorang muslim,
sehingga dapat terus meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, refleksi diri melalui doa dan zikir di bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas spiritual, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk memulai perubahan positif dalam hidup dan teruslah beristiqomah dalam menjalankan ibadah serta berbuat kebaikan sepanjang tahun. Masya Allah. Nah, Sobat Level Up, dari video barusan, kita jadi tahu nih, kalau refleksi diri melalui doa dan juga zikir di bulan Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian antar umat manusia nih, Jar. Benar banget nih, San. Iya. Selain itu, refleksi diri tidak hanya dilakukan selama bulan Ramadan aja nih, tetapi juga harus menjadi kebiasaan yang harus dilakukan sepanjang tahun, San. Nah, amin, amin. Nah, semoga juga ya, refleksi diri melalui doa dan juga zikir dapat menjadi gaya hidup umat muslim nih, sehingga kualitas diri itu bisa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Jar. Tapi nih ya, San, Iya. kalau lu disuruh refleksi diri di Ramadan kali ini nih, apa yang mau lu perbaikin biar Ramadan kali ini bisa lebih baik lagi, San? Wah, kalau ditanya refleksi diri ya, ya mungkin gue pengen perbaikin niat gue sih ya. Niat dalam menjalankan ibadah dan juga puasa di Ramadan kali ini nih. Soal jujur ya, memasuki pertengahan Ramadan nih, ini puasa dan juga ibadah gue mulai agak goyang gitu nih, Jar. Nah, paling yang pengen gue tanya tuh, ada gak sih cara untuk menjaga niat kita biar bisa lebih baik di Ramadan kali ini nih? Ah, setuju banget nih, San. Iya. Apalagi kan niat merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas dan nilai ibadah kita sendiri, San. Iya, nah tapi tadi pertanyaan gue belum dijawab tuh ya. Oh, iya bener. Ada gak sih cara supaya niat dalam menjaga ibadah kita nih, itu biar bisa lebih konsisten nih di Ramadan kali ini nih? Nah, tenang aja, San. Kenapa tuh? Gak usah buru-buru, karena di segmen selanjutnya kita akan bahas menjaga niat dalam berpuasa dan beribadah. Nah, itu yang gue cari tuh, Jar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih berbicara tentang niat nih ya. Berarti kan sebuah rencana yang akan dilakukan gitu. Niat dalam berpuasa berarti memaksudkan diri untuk berpuasa nih. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana tuh, Jar? Setuju sih, menjaga niat berarti memperbarui niat secara berkala. Iya. Menjaga niat selama berpuasa berarti menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Betul banget. Nah, tapi itu yang juga buat gue penasaran tuh. Gimana sih biar kita tetap konsisten menjaga niat dalam beribadah? Khususnya di Ramadan kali ini nih, Jar. Nah, biar Ihsan dan Sobat Level Up tahu cara menjaga niat tersebut, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, dalam menjalankan ibadah khususnya puasa Ramadan, menjaga niat merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas dan nilai ibadah itu sendiri. Niat menjadi pembeda antara sekedar menahan lapar dan dahaga dengan ibadah yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari sekedar formalitas, niat adalah fondasi spiritual yang mengarahkan hati dan pikiran dalam setiap tindakan ibadah. Niat dalam berpuasa berarti memaksudkan diri untuk berpuasa karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mendekatkan diri kepadanya. Tanpa niat yang benar, puasa hanya menjadi aktivitas fisik tanpa dimensi spiritual. Hal ini ditegaskan dalam berbagai sumber yang menjelaskan bahwa niat merupakan salah satu rukun atau syarat sahnya berpuasa. Urgensi niat ini juga tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan pemahaman mendalam bahwa nilai suatu perbuatan terletak pada niat yang mendasarinya. Ibadah yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas hanya karena kebiasaan atau tujuan duniawi tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks puasa Ramadan, niat idealnya dilakukan pada malam hari sebelum fajar menyingsing. Mayoritas ulama terutama dalam mazhab Syafi'i menekankan bahwa niat puasa wajib termasuk Ramadan harus dilakukan setiap malam. Karena setiap hari puasa adalah ibadah tersendiri. Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu dan cara berniat. Sebagian ulama memperbolehkan niat puasa Ramadan dilakukan sekaligus untuk sebulan penuh pada malam pertama Ramadan. Sebagai langkah preventif jika lupa berniat di malam-malam berikutnya. Namun niat ini berlaku jika puasa tidak terputus karena alasan tertentu seperti sakit atau bepergian. Lafaz niat tidak menjadi keharusan. Niat yang terbesit dalam hati sudah dianggap sah.
Melafazkan niat hanya berfungsi untuk membantu, menguatkan, dan memantapkan hati. Yang terpenting adalah adanya kesadaran dan tekad dalam hati untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga niat selama berpuasa juga berarti menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ini termasuk menjaga lisan dari perkataan yang buruk, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, serta menghindari perbuatan yang sia-sia. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan. Selain itu, menjaga niat juga berarti memperbarui niat secara berkala selama Ramadan. Terkadang, rutinitas dan kesibukan sehari-hari dapat membuat niat awal menjadi luntur atau terlupakan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat tujuan utama berpuasa, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas diri sebagai seorang Muslim. Dalam konteks ibadah lain, prinsip menjaga niat juga berlaku. Setiap amal ibadah, baik wajib maupun sunnah, harus diawali dengan niat yang benar. Sholat, zakat, haji, dan berbagai amalan kebajikan lainnya akan bernilai jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, menjaga niat dalam berpuasa dan beribadah adalah kunci untuk meraih keberkahan dan pahala yang optimal. Niat yang tulus dan ikhlas juga akan mengantarkan seseorang Muslim pada derajat takwa yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa memperbarui dan menjaga niat, setiap ibadah yang kita lakukan akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Wah, ternyata ya, menjaga niat dalam berpuasa dan juga beribadah itu merupakan kunci untuk meraih keberkahan dan juga pahala yang sangat optimal nih ya. Bahkan dengan niat yang tulus serta ikhlas nih Jar, itu bisa mengantarkan seorang Muslim pada derajat takwa yang lebih tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya San, dengan memperbarui dan menjaga niat ibadah, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat juga, San. Betul, apalagi ya di bulan suci kali ini nih, di Ramadan kali ini nih. Semoga kita bisa diberikan keberkahan yang lebih serta juga nikmat yang sangat banyak ya. Amin, amin, amin. Semoga kita juga termasuk orang yang diberikan keberkahan juga ya. Iya. Tapi nih, ngomongin niat, saatnya nih kita niat untuk menutup acara kali ini. Oh iya, soalnya udah di penghujung acara, bentar lagi sebukan nih kita nih. Iya, jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bentar. Ini kayak ada yang kurang nih Jar. Apa ya? Inget gak? Kayak ada yang kurang. Apa ya? Oh, apa segmen tuh? Khusus buat Sobat Level Up nih. Iya, apa tuh nama segmennya? Segmen kata-kata dari Isa. Betul sekali. Seperti biasa udah ada? Sudah ada dong. Oke, Sobat Level Up disimak ya kata-katanya. Kata-kata hari ini, San. Buat yang sudah menikah, jangan sering makan pizza. Takutnya pizza ranjang. Waduh. Pisah ranjang ya, iya, sorry. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.